Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kitab suci dan bagian penting dalam hidup umat Islam. Bagi kaum muslimin, Al-Quran adalah hukum dan perintah, pedoman untuk berperilaku dan moral, serta berisi filosofi agama. Ini adalah kompilasi wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menjaga Al-Quran dan kemurniannya. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya, Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kami pula yang menjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Namun ternyata, ketika akan terjadinya hari kiamat, Al-Quran akan hilang tak bersisa. Lantas, kemana perginya ayat Al-Quran? Dan, kemana penghafal Al-Quran pada saat itu? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Setelah Islam tersebar sedemikian rupa, meliputi timur dan barat, Islam kembali redup, kejahatan berkembang, agama agung ini dan Al-Quran hilang, ilmu lenyap, dan Allah mencabut nyawa orang-orang yang dalam jiwanya masih ada iman. Dengan demikian, tidak tersisa di bumi kecuali makhluk-makhluk yang paling jahat, dan atas merekalah kiamat terjadi. Orang-orang yang tersisa ini tidak mengetahui Islam, kecuali kalimat tauhid yang sudah hilang dan lenyap. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak terjadi kecuali atas orang-orang yang paling jahat. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, bagaimana orang-orang soleh hilang di akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengirimkan angin dari Yaman, lebih lembut dari sutera. Angin itu mencabut nyawa setiap orang yang di hatinya terdapat iman walau sebesar atom. Dari Anas diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai di bumi Allah tidak disebut-sebut lagi Allah. Dalam Sahih Muslim disampaikan dari An-Nawas bin Saman, saat mereka dalam keadaan demikian, Allah mengirimkan angin yang sejuk, melewati bawah ketiak mereka, mencabut nyawa setiap mukmin dan muslim, sehingga tinggallah orang-orang jahat yang bersukaria seperti keledai. Pada merekalah kiamat terjadi. Bukhari meriwayatkan dengan sanad dari Mardas al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang soleh akan hilang satu persatu, sehingga tinggallah orang-orang sampah seperti sampah gandum dan kurma, dan Allah sama sekali tidak mempedulikan mereka. Di antara contoh terhapusnya Islam saat itu adalah terputusnya ibadah haji. Tidak ada lagi haji dan umroh. Dalam Musnad Abu Ya'la dan Mustadrak Al-Hakim, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Mekah tidak didatangi lagi untuk haji. Al-Quran akan diangkat kembali ke langit, sehingga tidak akan tersisa satu ayat pun di muka bumi. Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia, dan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran pun akan kosong. Ibnu Mas'ud mengatakan, pada suatu malam, Al-Quran akan dihilangkan dari dalam hati, atau ingatan, dan akan dihapus dari dalam mushaf, sehingga pada esok harinya orang-orang tidak lagi memilikinya sama sekali. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Quran Surah Al-Isra ayat 86. Dengan demikian, jika kelak setelah Al-Quran diangkat kembali ke langit, maka tak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Jika masih ada orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran, akan hilang dari ingatannya, sementara kitab Al-Quran yang penuh dengan tulisan Al-Quran, akan kosong tak menyisakan satu huruf pun di dalamnya. Sebuah riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan, bahwa pengangkatan Al-Quran itu menimbulkan suara gemuruh yang terdengar di sekitar arsy, bagaikan suara kawanan lebah. Tidak diragukan lagi,
bahwa hal ini terjadi setelah angin yang sejuk berhembus, dan mencabut nyawa orang-orang soleh. Wallahu a'lam bishawab.